manusia. Ada lagi, pernah suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW ada sebuah kejadian yang sangat-sangat mengiris hati ya. Dan kita wajib memetik pelajaran dan hikmah daripada kejadian ini. Pada detik-detik atau hari-hari akhir sebelum Nabi SAW itu kemudian jatuh sakit, Nabi pernah suatu waktu membawa sebuah hadis, di mana hadis itu berbunyi begini: yuhsyarul mar'u uratan. Nanti dibangkitkan manusia itu dalam keadaan telanjang semuanya, hufatan, nggak pakai sendal, nggak pakai alas kepala, nggak pakai alas kaki, nggak alas kepala, nggak. Buhman, dalam keadaan buhman. Ketika disebutkan buhman, maka sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wa ma buhman ya Rasulullah? Apa itu buhman ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la dinar wa la dirham. Dia nggak bawa dinar, nggak bawa dirham. Kita punya dinar, kita punya uang rupiah kapan? Kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, nggak ada rupiah itu, nggak ada, dolar itu nggak ada, ringgit itu nggak ada, real itu nggak ada. Kita masih hidup, ya ada. Rupiah ada, dia punya uang. Uang apa? Uang receh, uang kertas, uang dolar, uang rupiah, uang rupiah, uang yen, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita meninggal, nggak ada lagi sudah. Sebagaimana kita dilahirkan dalam keadaan tidak bawa apa-apa, kita meninggal juga dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Tapi yang ditinggalkan itu yang menjadi tanggungan kita. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Innama hiyal hasanat wassayyi'at. Yang kalian bawa itu cuma kebaikan dan keburukan, sebagai implementasi daripada apa yang telah kalian lakukan selama di dunia. Nabi SAW selalu mengingatkan kita, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia itu adalah rumah untuk kita bekerja. Upah kita bukan di dunia, upah kita nanti kelak di akhirat. Oleh karenanya, harusnya kita melakukan segala hal lillah wa fillah wa ilallah. Lillah wa fillah wa ilallah. Harus setiap yang kita lakukan harus berdasarkan pada ini. Lillah wa fillah atau walillah. Lillah wa fillah wa ilallah. Ilallah itu apa? Tujuan kita itu adalah untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terjadi. Sehingga apa? Nabi SAW menjelaskan tentang seorang muflis. Siapa muflis? Manil muflis indakum? Siapakah orang yang bangkrut itu menurut kalian? Dijawab oleh Sahabat Siddiq, al-muflis man la mala lahu, man alaihi dain wa la mala lahu. Orang muflis itu adalah orang yang punya hutang tapi dia enggak punya harta untuk melunasinya. Itu muflis. Orang muflis adalah orang yang tadinya kaya kemudian bangkrut. Nah, itu orang muflis. Awalnya dia punya uang, sekarang enggak punya lagi. Muflis. Kata Nabi, la. Muflis itu adalah orang yang datang dengan sholat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, baca Quran banyak, ya. Tapi dia telah menggibahi orang ini, dia mencaci maki orang ini, dia meludahi orang ini, dia memfitnah orang ini. Akhirnya apa? Orang ini yang tadinya difitnah, dikata-katai sampai melukai, terluka hatinya dengan ucapannya itu, dia menuntutnya. Ini pernah diutangi, belum bayar, dituntutnya. Ini pernah menzaliminya, belum terlaksana, belum terbayarkan, dia menuntutnya. Enggak lagi diberikan uang, enggak ada rupiah, enggak ada emas, enggak ada perak. Yang ada itu adalah hasanat. Sehingga apa? Hasanat yang orang yang bersangkutan diambil, diberikan kepada yang menuntutnya. Dan kalau seumpama hasanat itu sudah habis, tapi yang menuntutnya masih banyak, apa yang terjadi? Yang menuntut itu dosanya diambil, diletakkan di atas dosa orang yang dituntut itu. Sehingga apa? Yang tadinya dosa sudah habis, pahala sudah habis, dosa ditambah. Sehingga kemudian dia dibawa dan digiring ke neraka. Itulah orang yang bangkrut. Nauzubillah. Semoga kita bukan termasuk semacam itu. Bangkrut di dunia tidak jadi masalah, tapi bangkrut di akhirat itu sangat bermasalah.
Di saat itulah kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man kana li akhihi alaihi madlimatun falyatahallalha minhu al-yawm qabla an ya'tiya yawmun la dinara fi wa la dirham. Innama hiyal hasanat was sayyi'at." Barang siapa yang mempunyai sebuah kezaliman kepada saudaranya, ayo sekarang minta maafnya. Sebelum datang suatu hari di mana hari itu nggak ada lagi dinar, nggak ada lagi dirham, yang ada itu adalah kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Pada saat itu, setelah itu Nabi SAW mengatakan, ayo siapa di antara kalian yang merasa pernah aku zalimi, maka hendaknya tuntutlah aku sekarang, dan aku tidak mau kalian menuntutku nanti kelak di pada mahsyar. Semua berteriak mengatakan, Allahu Akbar, siapa di antara kita yang pernah zalimi oleh engkau ya Rasulullah? Dan tidak ada satu salah pun yang kau lakukan ya Rasul. Kalaupun seumpama ada suatu perbuatan yang tidak disengaja engkau lakukan, maka kami akan maafkan. Apa jawaban Nabi? Gal tidak. Ini adalah suatu tuntutan Allah kepada setiap hambanya yang telah berbuat zalim. Oleh karenanya biarkan aku mengumumkan dan biarkan kalian merespon. Subhanallah, di saat itu ada satu orang yang mengatakan, Gal ya Rasulullah, engkau telah melakukan suatu kezaliman padaku. Marhaba, kemarilah. Ketika orang itu mengangkat tangannya dan berkata begitu, maka banyak sahabat Nabi yang menunjukkan pedangnya, ingin dibunuh orang ini. Kurang ngajar nih orang. Sudah tahu Nabi SAW berkata seperti ini, tapi dia justru ingin menuntutnya dengan kezalimannya. Mana mungkin Nabi zalim? Nah, sehingga apa kata Nabi? Biarkan, ini urusanku dan dia. Ini urusan yang pelik. Nanti di depan Allah SWT, biarkan aku menyelesaikannya. Maka kemudian dia mendekat kepada Nabi Muhammad. Apa yang aku lakukan sehingga engkau menganggap aku pernah menzalimi? Gal ya Rasulullah, waktu engkau meluruskan barisan para tentara perangmu, maka aku salah satu yang agak bengkok, sehingga engkau dorong aku dengan tongkat. Aku merasa sakit, dan itu sebuah kezaliman. Apa kata Nabi? Iya benar, itu ada sebuah kezaliman. Kalau gitu balaslah aku. Maka katanya apa? Katanya sahabat tersebut, ya Rasulullah, engkau waktu melakukannya itu dengan tongkatmu, maka aku akan membalasmu dengan tongkatku. Kalau begitu ambil tongkatku. Perintahkan Bilal untuk ambil tongkatnya. Lagi-lagi sahabat itu berkata lagi, ini sudah luar biasa gemesnya, ya, tidak sabarnya sahabat-sahabat itu melihat kepada apa yang dilakukan oleh sahabat itu terhadap Nabi. Kata Nabi, Gal biarkan, ini antara aku dengan dia. Gal ya Rasulullah, ketika engkau itu memukulku dan mendorongku dengan tongkatmu, aku dalam keadaan tidak berpakaian. Kalau begitu, aku akan lepas pakaian. Lepas. Begitu dilepas pakaiannya Nabi, dalam keadaan sahabat menahan amarah, ya, ingin melampiaskan apa yang ada di dalam dada mereka terkait dengan sahabat tersebut yang kurang ajar itu kepada Nabi SAW. Tiba-tiba sahabat itu justru memeluk Nabi Muhammad, memeluk pelukan yang lama, dan dia mengatakan, aku melihat keadaanmu sekarang tambah lemah ya Rasul. Siapa yang tega untuk membalas sebuah kezaliman yang kau lakukan? Dan tidak ada kezaliman yang kau lakukan ya Rasulullah. Aku berbuat begini, aku sengaja untuk supaya kulitku dan kulitmu ini pernah bersentuhan, dan aku harap dengan persentuhan kulitku dan kulitmu akan menyelamatkanku kelak nanti di akhirat. Dalam keadaan menangis beliau katakan, sehingga Pak, sahabat-sahabat Nabi yang tadinya mereka itu dalam keadaan geram, marah, akhirnya mengucurkan air mata. Itulah Nabi kita Muhammad SAW.